Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam podcast tentang mental health pada remaja bersama dengan saya, Stella, Ibu Esther Cahya, dan juga Vibo. Di sesi sebelumnya, kita membahas tentang kondisi remaja di Singapura secara umum, bagaimana mengenali remaja yang memiliki pergumulan mental health, dan pandangan Alkitab tentang mental health. Juga kita membahas bagaimana kondisi remaja di gereja GPBB secara khusus. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas bagaimana menolong remaja yang bergumul dengan kesehatan mental. Nah, Bu Esther, untuk anak-anak yang mengalami gangguan mental, apakah itu sudah dapat dipastikan bahwa mereka mengalami masalah di rumahnya? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Jawabannya tidak selalu demikian. Jadi memang ada anak-anak yang mengalami gangguan karena masalah di rumah. Seperti tadi di bagian pertama saya ada singgung tentang orang tua yang tidak hadir dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya anak-anak bisa mengalami juga masalah di luar rumah yang di luar kendali orang tua. Misalnya mereka mengalami sesuatu yang buruk di sekolah, pengalaman dibully oleh teman, diperlakukan buruk oleh guru atau pihak-pihak lain gitu di sekolah ya, mengalami perlakuan buruk dari orang lain lagi, misalnya dalam bentuk pelecehan. Pelecehan misalnya bisa secara fisik, secara verbal, dan juga secara seksual. Ini hal-hal di luar rumah yang juga bisa terjadi, walaupun hal ini juga bisa terjadi di dalam rumah ya, tapi ini di luar dari kendali orang tua. Jadi tidak melulu semuanya dari rumah. Namun, apakah hal-hal yang terjadi di luar rumah ini sebenarnya bukan berarti akan kita tidak bisa lakukan apa-apa gitu karena merasa ini kan persoalannya di luar rumah. Karena apapun yang terjadi di luar rumah itu kembali lagi kita mau lihat seberapa dukungan sosial yang anak-anak miliki ya. Jadi kalau mereka punya dukungan yang baik dari keluarga, dari orang tua dan siblings misalnya seperti itu ya, dari kakak pembina di gereja, hamba Tuhan, komunitas, masalah-masalah anak-anak alami dari luar rumah ini akan mereka bisa mampu hadapi dengan lebih, intinya bisa lebih cepat tertangani, mereka juga akan dibuat lebih mampu, punya rasa mampu untuk menghadapinya seperti itu karena mereka tahu mereka tidak berjuang sendirian, ada dukungan gitu ya, ada bala bantuan. Jadi tentu saja waktunya apakah juga jadinya lebih singkat untuk mereka mengatasi masalahnya? Belum tentu juga, tetapi paling tidak di dalam proses mereka menghadapi masalah-masalah itu, mereka pelan-pelan mereka akan lebih punya kemampuan untuk menghadapi krisisnya. Karena apa? Karena ada support dari bawah. Jadi kan proses seperti ini ya, gambarannya tekanan dari atas dan support dari bawah. Kalau hanya tekanan tapi nggak ada support ya akan runtuh ya. Tapi kalau ada support dari bawah membuat mereka bisa lebih bertahan menghadapi persoalan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Jadi ibaratnya kayak ada bantal juga ya Bu ya, jadi mereka kayak lumayan terlindungi ya. Ya, betul sekali. Nah, tapi saya amati ada kalanya orang tua tanpa disadari eh, menjadi penghambat gitu ya untuk bisa anak-anak mendapatkan pertolongan. Gimana Khususnya tuh Bu maksudnya? ketika merasa bahwa ini masalah dari luar, saya nggak bisa bantu. Jadi seringkali orang tua tuh sudah punya ketakutan-ketakutan tersendiri karena orang tua orang tua ataupun orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk juga mungkin pembimbing rohani dan sebagainya, kadang-kadang kurang punya pemahaman yang tepat. Makanya saya senang sekali GPBB membuat podcast ini ya, karena saya rasa ini edukasi di gereja sangat penting. Ketika kita tidak punya pemahaman yang tepat tentang masalah mental pada anak-anak, kita jadi seperti merasa, oh ini hal yang biasa. Kalau memang anak itu marah-marah, ya memang karena masih remaja. Ketika anak-anak itu mulai melakukan sesuatu yang rasanya berbeda, kita merasa ya anak-anak lain juga melakukannya gitu. Jadi kita nggak peka gitu karena kita tidak punya pemahaman tentang masalah mental pada anak-anak remaja kita. Jadi kita nggak memahami bahwa sebenarnya hal-hal tertentu itu sudah menjadi gejala karena kita menganggapnya biasa dan anak-anak lain mengalaminya. Jadi kurang pemahaman. Yang kedua, kurang relasi.
ya, jadi nggak bisa melihat yang tadi di sesi di bagian pertama saya juga sudah katakan, jadi rasa oh nggak apa-apa, baik-baik aja, anaknya nggak ada keluhan apa-apa kok, gurunya nggak melaporkan apa-apa, kakak pembimbing di sekolah minggu nggak melapor, di gereja nggak melaporkan apa-apa, ya udah, orang tua juga nggak tanya lebih jauh. Lalu kemudian selain nggak punya pemahaman, kadang-kadang yang bisa membuat menjadi buruk adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah bahwa yang namanya masalah mental itu sesuatu yang memalukan. Masalah mental itu tuh sesuatu yang ya ada stigma-stigma lah ya. Jadi sepertinya kalau anak saya punya masalah mental, saya ini orang tua yang gagal. Punya masalah mental, nanti apa kata dunia seolah-olah gitu ya. Jadi udah ditutup-tutup dulu, dianggap bisa diselesaikan dengan cara sendiri, tidak mencari pertolongan. Nah, jadi anak orang tua yang tidak punya pemahaman, bahkan pemahaman yang salah, dan juga yang tidak dekat, membuat anak-anak juga memang sudah pasti nggak tahu cerita kepada siapa juga kan ya. Nggak tahu mesti cerita kepada siapa, nggak menemukan orang yang dia bisa cerita. Jadi akhirnya anak-anak merasa, oh semua orang juga mengalami itu dan nggak apa-apa. Nah, ini yang mengerikan kan sekarang adalah fenomena banyak teman-teman yang melakukan self-harming dan nggak apa-apa kok. Nah, jadi nggak apa-apa juga saya melakukannya. Jadi seperti sebuah tren kan ya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya membahayakan. Benar Seperti itu. banget. Terus juga ada juga stigma ya itu ya Bu, kalau misalnya mengalami masalah mental health berarti kurang rohani. Betul sekali, betul. Ya, stigma ini yang memang juga banyak orang takut mencari pertolongan secara rohani juga. Kalau begitu apa Bu yang bisa dilakukan oleh orang tua atau keluarga untuk menolong anak-anak yang mengalami gangguan mental ini? Ya, sudah pasti kembali lagi kalau kita mau menolong anak-anak ini, kita mesti punya pemahaman yang tepat. Dari situ ya berangkatnya ya, bahwa anak-anak bisa mengalami gangguan mental yang tidak melulu karena kesalahan orang tua. Nah, kalau kita sudah merasa salah kita sebagai orang tua kan kita bisa rasanya mau melindungi diri kita dulu gitu ya. Defensif. Iya, betul. Tapi kalau kita menyadari bahwa sebaik-baiknya pun kita hadir buat anak kita masih punya kemungkinan mengalami gangguan mental karena problem-problem yang di luar tadi itu. Jadi kita mesti punya pemahaman yang tepat dulu tentang gangguan mental, baik pada anak maupun pada orang tua. Nah, ketika kita menyadari hal itu, kita juga jadi lebih berani masuk kepada dunia anak-anak dan pergumulan mereka ya. Dan dengan kita memahami itu, baru nanti kita bisa menjadi support system yang baik bagi mereka. Dan ketika kita punya pemahaman itu, kita juga lebih apa ya, lebih plong gitu untuk bilang sama anak-anak bahwa nggak apa-apa kamu mengalami kecemasan ini. Tapi kalau kita nggak punya pemahaman kan kita menekan anak ya. Kamu mesti lebih banyak berdoa itu tadi tuh ya. Mesti lebih banyak berdoa, lebih banyak ikut KTB tuh, cari Kastela tuh gitu ya. Supaya kecemasan kamu berkurang. Ternyata dia sudah lakukan, kecemasannya tetap ada, ketakutannya tetap ada. Misalkan seperti itu, tapi ketika kita bisa mengkomunikasikan bahwa nggak apa-apa, orang bisa cemas, orang bisa takut. Papa mama pun pernah cemas, pernah takut. Masalahnya setelah kita cemas dan takut, kita apakan ya? Nah gitu kan ya. Ketika kita mau mengakui, memvalidasi, anak juga akan lebih mengerti. Oh iya ya, nggak apa-apa ya. Tapi juga nggak apa-apa bukan berarti nggak apa-apa terus hidup dalam kecemasan seperti itu kan ya. Tapi kita bisa komunikasikan. Kita juga bisa bilang bahwa kalau memang ada kakak, ada adik, kita tetap sebagai satu family, satu keluarga yang akan mendukung kamu. Yang apa yang situasi yang tidak mudah yang sedang kamu hadapi, yang tidak menyenangkan, kita tetap akan bareng-bareng sama-sama dalam situasi yang sulit ini. Dengan demikian ketika kita sampaikan hal ini, anak juga akan lebih bisa cerita sebenarnya ya apa itu yang dia alami karena dia tahu tidak ada penghakiman, nggak ada nasihat-nasihat, apalagi yang sifatnya rohani yang langsung diberikan ketika baru mendengar cerita yang sepotong ya, mah saya khawatir, wah baca Matius 6, nah itu kebetulan langsung nih kita pasti kamu harus lebih banyak baca dan merenungkan. Tentu saja anak betul butuh landasan firman Tuhan. Saya setuju banget yang dikatakan oleh Kak Vibo tadi ya. Tapi terlalu cepat diberikan nggak kena ketika memang dia sendiri masih belum tahu itu mesti diapakan. Jadi nggak langsung kasih saran-saran, nasihat-nasihat, apalagi penghakiman seperti itu. Tapi baru bisa terjadi kalau kita punya pemahaman yang tepat.
Terus yang kedua, kita juga punya pemahaman bahwa anak-anak remaja kita butuh ruang, butuh space, butuh waktu. Sehingga ketika mereka belum bisa cerita juga jangan dipaksa-paksa gitu kan ya. Ayo cerita, cerita, cerita. Kenapa nggak mau cerita sama orang tua? Bukannya nggak mau cerita, mungkin mereka memang menunggu waktu yang tepat. Dan sambil menunggu waktu yang tepat, mereka butuh space. Kadang-kadang mungkin mereka butuh waktu sendirian. Mungkin butuh waktu untuk sama teman-teman yang terdekatnya, circle terdekatnya, belum mau cerita sama kita. Sebagai orang tua, kita juga jangan sensi juga ya, merasa kayaknya kok tidak dipilih duluan. Ya itulah dunia anak remaja kita. Lalu kita juga bisa kasih anak kesempatan untuk memikirkan. Kita ajak bareng-bareng ya. Menurut kamu, situasi yang kamu hadapi ini sebenarnya apa? Kita ajak mereka dialog. Sebenarnya situasi ini apa? Misalkan mereka mengalami bully ya. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Kita ajak dialog, terus kita juga tanya kira-kira bagian apa, hal apa yang mungkin kamu bisa lakukan untuk situasi ini. Jadi kita nggak jadi pendengar yang kemudian menjadi problem solver seperti itu. Tapi kita ajak anak untuk berdialog menurut mereka sendiri, point of view mereka sendiri, persoalan mereka apa? Apa yang mungkin mereka bisa lakukan? Salah satu hal yang penting mendukung yang bisa mensupport kesehatan mental kita kan adalah rasa mampu ya. Rasa mampu, rasa kita punya kendali, itu yang memang menolong kita untuk punya mental yang sehat. Tapi ketika kita sudah merasa kita nggak mampu, kita nggak punya kontrol atas yang terjadi, kita sudah merasa tidak berdaya, biasanya akan lebih sulit. Ini kita mau ajak anak-anak untuk melihat hal-hal apa yang mereka bisa lakukan, hal-hal apa yang mereka pikirkan. Kita ajak mereka untuk mendiskusikan. Dan kita bisa tanya, oke, jadi dalam situasi ini apa yang papa mama, atau mungkin kakak pembina ya, bisa bantu kamu. Kamu pengen dibantu dengan cara apa? Anak akan bicara. Aku minta waktu. Aku minta nggak ditanya-tanya, misalnya ya. Nanti kalau saatnya bisa, aku akan cerita. Oh oke. Jadi kita juga tahu, bukannya anak nggak mau cerita, tapi memang mereka butuh waktu. Lalu yang terakhir, kita juga bisa ajak ngobrol soal isu mental health. Anak-anak ini kan udah ya teknologi digital ya, mereka juga udah scroll-scroll sendiri, cari-cari sendiri, bicara di antara mereka, tapi kadang-kadang kan bisa salah paham. Tapi ketika orang tua membuka celah, membuka pintu, memberikan waktu membahas isu ini, ketika ada apa-apa, mereka juga pasti akan cari kita sebagai orang tua, mencari kita sebagai pembina rohani. Seperti itu, Kak Stella. Jadi kayaknya kuncinya itu being available juga ya Bu buat mereka ya. Betul sekali, available sama accessible. Oh iya benar juga. Karena anak-anak somehow punya persepsi sendiri gitu bahwa orang tua saya sibuk, saya tidak mau merepotkan. Nah, ini yang susah nih ketika sudah seperti itu. Tetapi kalau kita mau mengkomunikasikan serepot apapun papa dan mama, kalau kamu ada masalah, kami tetap bersedia mendengarkan, dan kita put aside ya, benar-benar ya Mbak, taruh pekerjaan kita dengarkan. Nah, ini hal-hal seperti ini akan mendorong anak-anak untuk cerita. Nah, tadi kan kita udah sedikit bahas ya Bu ya tentang apa yang bisa orang tua lakukan. Kalau gitu, apa aja sih yang langkah preventif baik orang tua maupun komunitas gereja kita bisa lakukan bersama untuk menjaga kesehatan mental anak dan remaja? Langkah preventif tentu saja kita betul sekali ya, kita perlu prevent ya, nggak usah tunggu sampai ada masalah baru kita cari jalan keluarnya ya. Preventif tentu saja mulai dari anak masih kecil kita sudah terus bangun komunikasi, bangun relasi, dan terus memberikan pesan-pesan itu tadi bahwa kita sebagai orang tua adalah figur yang accessible itu tadi itu ya. Jadi nggak boleh berpikir papa mama sibuk sehingga kamu menyimpan masalah kamu sendirian. Tapi sesibuk apapun, papa mama tetap bersedia mendengarkan apa yang memang sedang menjadi pergumulan ataupun kesulitan kamu. Jadi komunikasi, relasi, pesan-pesan yang terus kita sampaikan seperti itu akan membuat mereka menjadi lebih, oh iya ya ada papa dan mama, oh iya ya ada papa dan mama, sehingga nggak perlu sampai menyimpan-nyimpan sendiri seperti itu. Tapi kunci juga yang penting untuk kita bisa menolong anak-anak adalah kita sebagai orang tua untuk bisa prevent itu adalah kita sendiri mesti perhatikan mental well-being kita seperti apa sebagai orang tua. Kita sendiri harus perhatikan dan menjaga sehingga dengan demikian kita bisa menjadi contoh kepada anak-anak. Buat anak-anak bisa melihat, iya ya papaku bisa stres, mamaku bisa stres, tapi bisa menghadapinya gimana? Kita juga bisa cerita. Sebenarnya mama atau papa juga stres loh dengan kondisi ekonomi misalnya seperti itu ya. Tapi
ini kita hadapi dengan begini-begini, kita ajak mereka bicara, mereka juga bisa melihat. Jadi ketika mereka menyaksikan orang tuanya ini bukannya orang tua yang sempurna, bukan yang nggak punya masalah, bukan yang selalu bisa mengatasi masalah, bisa sedih, bisa kecewa, bisa dan sebagainya, tapi bisa bertahan. Mereka juga jadi merasa orang tua ini bisa jadi jangkar gitu ya. Dalam pelayaran hidup mereka ada kesulitan, mereka bisa cari gitu. Mereka tahu ini bisa menjadi sosok yang menolong mereka. Kira-kira seperti itu sih. Kalau Hmm. saya bicara lebih banyak lagi, nanti kita menjadi sesi yang lebih panjang, bukan podcast. Kalau dari komunitas gereja apa Bu yang kira-kira bisa kami lakukan Hmm, untuk sebagai tindakan preventif? Saya sih hanya menekankan satu hal ya, bahwa kita sebagai komunitas gereja ini terus mengingat bahwa kita kan sebagai anggota tubuh Kristus kan ya. Yang artinya kan mestinya ada satu yang sakit, yang lain juga ikut susah gitu kan ya. Nah, tapi kan seringkali yang terjadi, kita nih ada yang sakit tuh kita bilang, nggak sakit gitu kan ya. Atau kita pesan, jangan sakit. Dan akhirnya tidak menjadi uh, komunitas yang bisa saling mendukung. Jadi tentu saja kita mesti punya kesadaran itu sebagai anggota tubuh Kristus, bahwa anggotanya bisa ada yang lemah kan ya. Kalau kata Rasul Paulus, yang kuat Benar-benar yang lemah. mengcover yang lemah, dan sebagainya, kita saling saling mendukung seperti itu. Jadi kalau gereja menyadari hal ini, gereja bisa menyuarakan bahwa jadi orang Kristen nggak selalu lancar, nggak selalu kuat. Jadi orang Kristen nggak berarti masalah hidup itu pasti bisa teratasi gitu kan ya. Tapi sekalipun kita menghadapi masalah-masalah hidup, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita ini bisa apa namanya, bisa tetap menemukan kekuatan, dukungan, kelegaan dari satu sama lain melalui kita sebagai anggota tubuh Kristus gitu, menjadi tempat orang yang lemah bisa dikuatkan, yang bingung ketemu arah seperti itu kan ya. Yang sakit juga bisa dikuatkan. Nah, ketika memang kita menyampaikan hal ini kepada jemaat dan juga kepada anak-anak di gereja, anak-anak remaja dari sekolah minggu, remaja seperti itu, kita jadi membuka diri bahwa nggak apa-apa. Kita punya masalah, carilah pertolongan karena kita satu anggota tubuh Kristus. Carilah pertolongan, karena kan memang carilah dukungan, karena kita mau menerapkan Galatia 6 ayat 2 ya, bertolong-tolonganlah kita di dalam menanggung beban kita. Nah, dengan demikian ketika kita mendorong mereka, kita juga perlu menyediakan diri sebagai komunitas yang aman, bisa memberi rasa aman kepada jemaat, pada anak-anak dan remaja untuk mereka bisa minta tolong. Artinya kan apa yang di-share-kan tidak menjadi pokok doa gereja ya. Sehingga seluruh jemaat jadi tahu keluarga A sedang mengalami pergumulan apa gitu ya, kan nggak perlu seperti itu ya. Jadi kita juga memberi rasa aman. Sudah didorong, Confidentiality. betul, sudah didorong, diberi kepercayaan, kita jaga kepercayaan itu supaya saling bertolong-tolongan ini bisa terjadi. Jadi benar-benar jadi komunitas yang mencerminkan memang tubuh Kristus yang saling mendukung. Hmm. Kalau dari Vibo sendiri apa nih yang bisa gereja lakukan sebagai support system atau sebagai komunitas untuk menolong di dalam masalah mental issue ini? Nah, sebenarnya sih tadi Bu Esther sudah menjawab gitu ya. Tadi Bu Esther menjawab dalam konteks orang tua gitu ya. Kalau misalnya itu bisa ditransfer gitu kepada ya orang-orang di gereja gitu dengan satu dengan yang lainnya, aku pikir itu salah satu hal yang penting ya. Jadi salah satu key point-nya itu adalah komunitas gitu. Komunitas jadi teladan untuk bagaimana menghadapi tantangan kesehatan mental gitu ya, dan juga menjadi channel dari kepedulian Tuhan. Jadi misalnya gitu ya, dua hal yang saya kepikir saat ini. Satu, misalnya kebiasaan untuk membagikan pergumulan kita gitu ya, dan bagaimana kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Tadi Bu Esther ada singgung masalah orang tua yang juga share sama anak-anaknya. Ya kalau misalnya ada kultur gitu, ada budaya di gereja di mana kita ya terbiasa buat saling membagi, berusaha mengungkapkan pergumulan kita gitu ya, dan seperti pemazmur gitu ya, bisa mengungkapkan kepada Tuhan, menjadi verbal gitu ya, dikatakan ini loh yang sedang saya hadapi, seperti pemazmur ngomong sama Tuhan gitu ya. Dia itu bisa, kalau itu dilihat oleh anak-anak kita, oleh anak-anak remaja, itu menjadi contoh gitu ya. Oh, ini loh, ketika menghadapi pergumulan seperti ini.
gitu ya. Aku keingat ada salah satu guru sekolah minggu gitu ya, yang di kelasnya itu dia mengajar dan dia memberi contoh dari dirinya sendiri ketika dia menghadapi pergumulan gitu ya. Dia waktu anak saya pulang itu saya tanya gitu ya, belajar apa? Sejauh saya ingat saat itu dia nggak ingat ceritanya, nggak ingat cerita Alkitabnya, tapi dia ingat cerita bagaimana si guru sekolah minggu ini satu menghadapi tantangan itu gitu ya. Terus yang kedua, belum selesai gitu, dia tetap sedang dalam pergumulan itu, tapi bagaimana dia bisa bilang ya dia mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Ya jadi aku pikir ini contoh bagaimana pergumulannya belum selesai, ada tantangan, tapi si guru ini bisa mengaitkan tantangan itu dengan Tuhan gitu ya. Aku pikir akan cukup indah gitu ya kalau kita ada kebiasaan saling bercerita, antara orang tua ketemu bisa saling bercerita, dan para remaja juga bisa melihat, oh orang tuanya saling sharing gitu ya. Dan bukan cuma saling sharing, bahkan lebih jauh lagi kalau bisa saling mendoakan gitu ya. Jadi jangan tunggu pendeta untuk yang mendoakan. Ya antar jemaat gitu loh saling mendoakan. Dan yang didoakan itu juga pergumulan-pergumulan keseharian hidup gitu. Nah, tentunya kalau remaja juga atau anak-anak terbiasa bercerita kepada orang tua, itu akan lebih mudah buat mereka juga berbagi gitu ya. Dan yang kedua, yang mungkin bisa dikembangkan, kebiasaan untuk bertanya apa kabar. Sederhana, tapi aku pikir kita jarang melakukan itu satu. Dan ketika ditanya apa kabar, bukan berarti yang ditanya itu akan menjawab gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah ketika kita bertanya itu, kalau misalnya yang ditanya itu mau bercerita, kita punya waktu gitu ya. Dia bertanya apa kabar dan siap untuk menerima cerita gitu ya. Aku ada beberapa pengalaman, kadang cuma tanya casual gitu aja, apa kabar, dan ternyata orangnya langsung cerita. Dan itu satu langkah sederhana yang bisa dikembangkan di gereja, di dalam komunitas. Jadi sekali lagi, komunitas yang terbiasa untuk saling berbagi cerita, siap membagikan dan siap juga mendengar, sehingga itu menjadi teladan yang bisa dilihat gitu ya. Nah, dari sana ada langkah yang mungkin lebih sulit, tapi aku pikir akan bermanfaat untuk dibangun di gereja gitu ya. Itu kebudayaan memuridkan. Ada banyak istilah gitu ya, misalnya guru dan murid, coach and coachee, mentor, mentee, counselor, counseling. Tapi apapun istilah ini dipakai, ada perbedaannya tentunya, tapi apapun yang istilah ini dipakai, ada kesamaan di mana di situ ada yang membimbing dan ada yang dibimbing gitu ya. Dalam kita juga menjumpai contoh-contoh seperti Elia Elisa, Yesus dengan 12 muridnya, Barnabas, Paulus gitu ya. Para remaja, aku pikir akan diberkati oleh orang-orang yang lebih tua, yang bukan orang tua biologis gitu ya, yang menunjukkan kepedulian dan teladan, yang membimbing mereka seperti ya Paulus dengan Timotius atau Paulus dengan Titus. Dan kepedulian yang ditunjukkan ini bukan cuma untuk jangka pendek gitu ya, tapi untuk jangka panjang. Dan kalau tadi Stella ada bilang gitu ya, masalah pindah gereja, pindah rumah itu kan cukup bisa menjadi bukan shock ya, tapi satu perubahan yang besar gitu dalam kehidupan seorang remaja gitu ya. Nah, aku pikir gereja dan keluarga itu dua pilar yang gak berubah gitu. Dan kalau misalnya ada orang di gereja yang bisa diteladani, diandalkan ketika mereka mencari mata yang mau melihat mereka, telinga yang mau mendengar gitu ya. Apalagi kalau bibir yang membawa firman Tuhan gitu ya. Tentunya ini menjadi satu platform di mana ketika anak remaja, anak-anak siap buat membagikan, dia punya seseorang gitu. Dan kalau misalnya anak ini punya masalah dengan orang tuanya, mentor di gereja atau seorang di gereja ini bisa menjadi seorang yang dia berdiskusi gitu ya, minta pendapat. Dan tentunya kalau seorang yang cinta Tuhan gitu ya, remaja ini juga bisa diarahkan kepada Tuhan dan bagaimana orang ini menjadi channel kepedulian Tuhan. Jadi sekali lagi, komunitas dan yang berusaha membangun kultur di mana saling membagikan dan menjadi teladan untuk membagikan tantangan dan berjalan bersama Tuhan. Ya, kurang lebih begitu ya.
Iya ya. Jadi tadi dari sharing Bu Esther dan juga Vibo, kita lihat bagaimana kita sebagai orang dewasa itu kuncinya being available and accessible ya. Jadi tadi mungkin simple dengan apa kabar gitu ya, tapi bukan sekedar kita kayak hi bye gitu ya. Apa kabar? Oke, bye gitu. Tapi ketika kita being available and accessible, mereka tuh mau bercerita gitu ya. Jadi mereka juga yakin bahwa kita tuh menyediakan waktu, menyediakan telinga, menyediakan hati untuk mendengar dan menerima mereka. Jadi kelihatannya memang anak-anak remaja ini sangat peka ya ketika mereka tuh bisa tahu mana yang bisa mereka connect heart to heart, mana yang kayaknya cuma ya udahlah gitu ya, asal tampil baik saja gitu. Atau tanya apa kabarnya basa-basi atau benar-benar ingin tahu hidupnya. Ya, Anak-anak kayak juga bisa mereka bisa punya merasa. radar itu. Ya. Ya, terus juga tadi diingatkan bahwa kita juga perlu melihat moodnya mereka, jangan memaksa, tapi menunggu mereka dengan sabar ya, menjalin relasi. Kitanya tidak langsung merasa kita ditolak karena dia tidak mau cerita gitu ya, tapi kita menunggu dengan sabar, merangkul mereka. Nah, tadi juga gereja sebagai komunitas melibatkan anak-anak remaja ya. Saya lihat di GPBB kan kita punya simbol home church ya. Jadi bagaimana home church itu nggak hanya buat orang tuanya, tapi juga buat anak-anak remaja. Beberapa hal yang sudah dilakukan di GPBB sendiri seperti di komisi remaja ya, mereka sudah dilibatkan mendampingi anak-anak gitu yang lebih kecil gitu. Terus kalau di komisi remaja sendiri ada cell group untuk mereka bisa sama-sama punya teman, bertumbuh bersama. Terus ada acara kebersamaan, games, lunch bareng gitu, atau camp yang setahun sekali gitu. Terus juga saya lihat dari komisi keluarga juga kalau ada acara gabungan, seminar gitu ya, itu minta anak-anak remaja dilibatkan untuk mereka menjaga adik-adik yang lebih kecil gitu. Nah, ini sangat baik untuk membuat mereka juga merasa, oh, kalaupun pelajarannya hancur gitu ya, mereka kayak nggak bisa gitu ya, tapi ada hal yang mereka bisa contribute gitu di gereja, dan itu tuh ternyata hasilnya tuh oh sangat berguna gitu bagi banyak orang. Nah, itu jadi empower mereka. Terus dari yang tadi juga ya, kalau sharing-sharing kan selalu ada F2 keluarga ya, atau K2 keluarga. Ya, tadi Vibo juga sempat bilang baik kalau bisa sharing, jadi anak-anak juga mendengar gitu ya. Kisah bukan hanya kesuksesan, tapi juga pergumulan yang dilalui bersama dengan Tuhan, dan mereka bisa saling mendoakan satu sama lain. Nah, ini juga menjadi kesaksian buat anak-anak. Nah, mungkin Vibo bisa kasih ayat penutup untuk podcast kita kali ini. Oke, mungkin sebagai penutup, saya mengajak kita untuk mengamini firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Dia mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kata mengalahkan dalam bahasa Inggris menggunakan kata overcome, ya, menunjukkan nuansa dari bahasa aslinya yang berkaitan dengan kata Nike, gitu ya, yang artinya menang. Kita bisa mengingat merek Nike gitu ya, just do it, lakukan saja. Kenapa gitu ya? Karena Allah yang kita imani ini Nike gitu ya, menang terhadap dunia. Dan Allah yang menang terhadap dunia ini menyatakan dalam firman-Nya bahwa segala tantangan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Ia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menang dunia. Jadi biarlah kita dikuatkan oleh firman Allah yang mengalahkan dunia. Allah yang Nike atas dunia. Dan kita juga perlu bersandar pada yang kuat itu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bu Esther, untuk Vibo, untuk insight-insightnya, untuk sharing-sharingnya. Bapak Ibu sekalian, kami berharap podcast ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.